Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa lagi ya untuk bagian yang kedua mengenai rekursif, searching, dan sorting. Ya, kemarin pada video sebelumnya Bunda sudah membahas apa itu rekursif, definisinya, contoh, kemudian diiringi dengan kesimpulan ya. Nah, kita lanjut ke tahapan yang kedua yaitu searching atau pencarian data. Nah, searching merupakan proses yang fundamental dalam pengolahan data. Proses pencarian atau searching adalah menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama atau baik bertipe dasar maupun bertipe bentukannya. Nah, sebuah algoritma searching atau pencarian dijelaskan secara luas adalah sebuah algoritma yang menerima masukan berupa sebuah masalah dan menghasilkan sebuah solusi untuk masalah tersebut, yang biasanya didapat dari evaluasi beberapa kemungkinan dari solusi. Ya. Kemudian algoritma pencarian atau searching algorithm adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman atau record dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian atau searching dilakukan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang dicari ditemukan atau successful atau tidak ditemukan unsuccessful. Nah, kita masuk yang pertama ya, searching dengan cara sekuensial ya. Pencarian sekuensial atau searching sekuensial atau pencarian berurutan sering disebut juga dengan pencarian linear yang merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian beruntun atau sekuensial adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan, atau seluruh elemen sudah diperiksa. Jadi, pencarian beruntun atau sekuensial terbagi atas dua. Yang pertama, pencarian beruntun pada larik tidak terurut. Yang kedua, pencarian beruntun pada larik terurut. Nah, kita lihat di sini algoritmanya ya, atau langkah-langkah daripada searching sekuensial. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Yang kedua, pada dasarnya pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari pertama sampai dengan jumlah data atau banyaknya data. Yang ketiga, pada setiap pengulangan dibandingkan data KI dengan yang dicari. Yang keempat, apabila sama, berarti data telah ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada data yang sama, berarti data tidak ada. Nah, kelemahan pada kasus yang paling buruk, untuk N elemen data harus dilakukan pencarian sebanyak N kali. Algoritma pencarian berurutan dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah I sama dengan 0, ya, ketemu sama dengan false. Selama tidak ketemu dan I kecil sama dengan N, kerjakan baris keempat. Baris keempat itu adalah jika data ke I sama dengan X, maka ketemu sama dengan true. Jika tidak, maka I sama dengan I tambah 1. Yang kelima, jika ketemu, maka I adalah indeks dari data yang dicari jika data tidak ditemukan. Nah, di sini ada contoh ya, program dalam bahasa C di sini. Data kita ada 8 ya. Di sini tipe datanya adalah integer 8, 10, 6, min 2, 11, 7, 1, 100 ya. Nah, di sini nanti kita masukkan data, kita entrykan nanti yang tampil di layar monitor itu adalah masukkan data yang ingin dicari ya. Kalau kita masukkan di sini misalkan 10 gitu ya. Nanti saya entrykan 10 di sini ya. Nah, jadi selama integer I sama dengan 0 dan I itu kecil dari 8, maka I++ jika data ke I sama dengan cari, maka flagnya sama dengan 1. Nah, jika flag sama dengan 1, maka data ada. Kalau flagnya tidak sama dengan 1, maka data tidak ada. Itu nanti ya outputnya. Nah, kalau saya ambil di sini, masukkan data yang ingin dicari itu 8, ya nanti dia cek ini integer I sama dengan 0, ya.
0 kecil dari 8 iya. Data ke 0 itu adalah 8. 8 sama dengan 10 karena yang dicari itu adalah 10 ya. Flagnya tidak 1 ya, ini bernilai salah, maka dia balik lagi ke atas. Kemudian integer i sama dengan i-nya nanti i plus plus ya. Kemudian 0 tambah 1, 0 tambah 1 itu adalah 1, berarti data ke 1 adalah 10, 10 sama dengan 10, benar ya, karena flagnya sama dengan 1, maka data ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau datanya di luar ini, ya, dari array ini, maka nanti yang dicetak adalah data tidak ada. Karena dicek satu persatu dengan nilai cari ini nanti tidak sama, data ke i-nya tidak sama dengan cari, maka datanya tidak ada. Nah, jadi dari program di atas terlihat bahwa dilakukan perulangan untuk mengakses semua elemen array data satu persatu berdasarkan indeksnya. Jadi program menggunakan sebuah variabel flag yang berguna untuk menandai ada atau tidaknya data yang dicari, ya nanti hanya bernilai 0 atau 1. Flag pertama kali diinisialisasi dengan nilai 0. Jika ditemukan, maka flag akan diset menjadi 1. Jika tidak ada, maka flag akan tetap bernilai 0. Ya, jadi semua elemen array data akan dibandingkan satu persatu dengan data yang dicari yang telah diinputkan oleh user. Nah, di sini ya, kalau datanya itu ada dalam array ini, maka nanti data ada. Tapi kalau tidak, maka tampilannya nanti tidak ada. Jadi, ia akan membandingkan data KI dengan data cari. Cari di sini adalah nilai yang kita inputkan atau user inputkan. Ya. Nah, sekian dulu untuk materi searching sekuensial ya. Semoga bermanfaat. Nanti Bunda lanjutkan di part 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.